pasti aura yang baik itu pasti akan tampil ya sekujur tubuh kita. Ya, cara kita bertutur menanggapi tentang kesuksesan itu akan menjadi penanda yang baik bahwa kita juga sedang ada di jalan menuju apa yang kita sukai, apa yang kita impikan. Ini penting sekali teman-teman. Ya, kepribadian-kepribadian seperti itu akan membuat kita menjadi mencitrakan diri kita sebagai orang yang happy dengan kesuksesan orang lain. Reverend Ike menuliskan satu pernyataan yang jenaka, yang penuh humor, tetapi menurut saya punya makna yang dalam untuk kita renungkan kali ini. Ia mengatakan, ejeklah orang kaya dan Anda tidak akan menjadi salah satu dari mereka. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa ya, untuk mengajari kita bagaimana menghindari dari sikap negatif terkait dengan bagaimana kita memberikan penilaian terhadap orang lain atau berespon dengan kesuksesan orang lain. Kalau kita kembangkan pikiran referensi Ike ini, bisa diperluas pada banyak hal. Ya. Ejeklah orang cerdas, ejeklah orang pintar, maka Anda tidak akan menjadi salah satu di antara mereka. Atau dengan kata lain kita sebutkan, ejeklah orang cantik kalau Anda seorang wanita, atau ejeklah orang yang tampan kalau ada seorang yang laki-laki, maka Anda tidak akan menjadi atau tidak memiliki kualitas sebagaimana yang mereka miliki. Nah, alam bawah sadar kita akan merekam apa yang kita ejek, itu sesuatu yang kemudian akan di-reject atau ditolak oleh diri kita. Nah, ini menjadi sebuah pengingat yang baik bagi kita untuk mengatakan bahwa kepribadian yang selalu reaktif, kepribadian yang selalu melihat sisi yang negatif pada diri orang lain, sekalipun sebenarnya mereka memiliki kualitas yang baik, itu sebenarnya merupakan ya, ekspresi dari sistem nilai yang kita anut di dalam diri kita. Dan ini tidak boleh berlangsung atau mendekam, berdiam dalam diri kita dalam waktu yang sangat lama, sebab itu tidak akan membantu untuk melahirkan atau menumbuhkan, mengembangkan, memunculkan aura positif, memunculkan kualitas-kualitas terbaik dalam atau dari diri kita. Ya, mengejek orang yang mendapatkan ranking atau juara itu sama saja kita tidak menginginkan diri kita untuk tiba pada kondisi yang seperti itu. Begitu juga seringkali kita dengan mudah ya atau mengejek orang yang memenangkan sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah misalkan, atau sebut saja presiden ya. Kita selalu mengejek. Itu juga sama artinya kita tidak menginginkan diri kita untuk bisa mencapai ya hal yang terbaik yang dapat kita capai dalam perjalanan hidup ini. Ketika mobil yang mewah melintas, kita kemudian mengejeknya. Itu paling hasil dari korupsi ya. Ini juga sebenarnya mau mendefinisikan dalam alam bawah sadar kita bahwa ketika kita juga pada suatu ketika memiliki mobil, maka sebenarnya kita mau mengatakan bahwa kita melakukan pencurian ya, faker ya, atau penipuan ya, korup terkait dengan apa yang semestinya kita tidak dapatkan. Kira-kira begitu ya, dia punya analogi atau padanannya. Jadi ketika kita terjebak pada sebuah sikap yang negatif seperti ini, itu sangat tidak menguntungkan. Ya, jauh lebih baik kita bersikap yang kebalikan atau sebaliknya. Ketika ada orang lain yang tampil dengan anggun, kita harus puji dia. Wah, luar biasa, ya, amazing, ya. Sesuatu yang menarik, ya, eye catching, ya, menarik untuk dilihat. Ketika kita melihat rumah yang baik, yang megah, ya, keluarkan respon positif. Puji, hebat, luar biasa orang ini bisa mencapai atau bisa menghadirkan sebuah rumah yang merupakan rumah impiannya. Nah, tentu Anda munculkan ekspresi senang
bagaimana suatu waktu Anda juga akan hadir dan memiliki rumah yang seperti itu, bahkan lebih dari itu. Ya. Ketika Anda melihat mobil yang baik yang melintas di depan Anda katakan, aha, this is my car. Ya, itu mobil saya. Ya, luar biasa. Ya, mungkin hari ini kawan saya yang mengendarainya, tetapi besok-besok juga saya akan memiliki mobil yang sama. Ketika ada teman Anda, rekan Anda mencapai sebuah prestasi atau promosi di perusahaan, ya, Anda ucapkan congratulations, congratulate, ya. Selamat, Anda layak mendapatkan bintang. Ya. Nah, ekspresi-ekspresi kegembiraan seperti itu, ekspresi-ekspresi seperti itu menunjukkan Anda adalah pribadi yang aman, pribadi yang safe, pribadi yang tidak terkontaminasi dengan atau bereaksi berlebihan dengan kesuksesan-kesuksesan yang melingkupi atau mengitari kehidupan Anda atau kehidupan saya pastinya. Nah, tentu kita akan menjadi ketika kita mampu mengontrol atau membalikkan situasi dan selalu melihat sisi terbaik dari kesuksesan orang lain dengan apa yang dia milikinya, apa yang mereka miliki, pasti aura yang baik itu pasti akan tampil ya sekujur tubuh kita. Cara kita bertutur menanggapi tentang kesuksesan itu akan menjadi penanda yang baik bahwa kita juga sedang ada di jalan menuju apa yang kita sukai, apa yang kita impikan. Ini penting sekali teman-teman. Ya, kepribadian seperti itu akan membuat kita menjadi mencitrakan diri kita sebagai orang yang happy dengan kesuksesan orang lain. Ya. Apa yang dicapai oleh orang lain di sana itu sebenarnya adalah hal-hal yang pantas dan wajar bagi mereka. Ya, mungkin Anda berpikir, wah, kita bukan rahasia lagi bahwa pencapaian-pencapaian di sekitar kepemilikan itu kan banyak cara dan sebagainya. Saya kira Anda tidak perlu berpikir tentang cara yang baik dan tidak baik. Maksud saya cara yang tidak baik. Anda fokus saja. Kita fokus saja pada cara mencapai sesuatu itu dengan cara yang baik, supaya kita tidak menambah jumlah dari orang-orang yang mencapai sesuatu dengan cara yang tidak baik, tetapi kita menambah kelompok orang-orang yang mencapai segala sesuatu itu dengan cara yang terpuji, dengan cara yang benar-benar akan menimbulkan rasa hormat. Ya, jadi fokuskan pikiran kita selalu untuk mencapai itu. Nah, tentu sekali lagi jangan bereaksi terhadap kesuksesan orang lain secara negatif. Ya, Anda akan kehilangan banyak. Kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan, kehilangan antusiasme dalam melakukan perjalanan hidup untuk menikmati apa yang bisa Anda nikmati sebagai hak milik Anda atau hak untuk memiliki sesuatu. Ya, so teman-teman, kalau Anda melihat channel ini, ya pujilah, wah luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat channel yang sama atau channel yang lebih baik lagi. Ya, Anda ketika membuat channel YouTube jangan mengatakan, kita bisa, itu dengan cara begini, itu pamer kesombongan, kekayaan, ini begini. Ya, Anda harus selalu melihat sisi baiknya bahwa apa yang mereka capai itu sesuatu pencapaian yang perlu diapresiasi. Ya, intinya bagaimana kita cerdas di dalam mengapresiasi, menghadirkan rasa suka untuk memberikan penilaian, menyambut kesuksesan orang lain itu apapun wujud bentuknya, ya. Rumah tangga yang sukses, yang bahagia, ya, kehidupan relasi pasangan yang harmonis dan sebagainya. Ya, Anda ikut bergembira, ya. Ikut merasakan bahwa hal-hal positif itu akan menjadi bagian dari perjalanan hidup teman-teman sekalian. Saya kira begitu pesannya. Ya, sekali lagi, ya, pujilah orang kaya, maka Anda akan segera menjadi salah satu di antara mereka. Ya, dan tentu juga itu harapan dan impian saya. Pujilah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang smart, maka Anda akan memiliki energi positif untuk meng-create kecerdasan itu. Sampai ketemu di konten yang lain. Salam hebat dan salam trio.